Saudara-saudariku yang terkasih, saya rasa kita semua pernah mengalami yang namanya perasaan takut. Setiap kita entah dalam kondisi dan situasi apapun itu pernah kita mengalami rasa takut. Entah itu kita takut akan masa depan kita, mungkin juga kita takut akan pekerjaan kita, mungkin juga kita takut akan keluarga kita, masa depan keluarga, anak-anak, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan situasi yang demikian ini seringkali mengganggu suasana batin kita. Ya. Situasi yang demikian bisa juga membuyarkan apa yang menjadi arah dan tujuan hidup kita. Kenapa? Ketakutan itu selalu membuat kita menjadi was-was, ya, selalu saja merasa khawatir. Kadang-kadang juga kita bisa saja orientasi arah hidup buyar dan lain sebagainya. Nah, situasi inilah yang seringkali juga bisa saja mengaburkan iman itu juga. Takut kita. Saking takutnya sampai kita juga bisa lupa berdoa. Saking takutnya juga kita lupa dengan Tuhan. Kenapa? Ketakutan yang begitu sangat luar biasa sampai akhirnya hal baik yang mau kita lakukan pun bisa lupa, bahkan tidak ingat lagi. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para rasul ya, yang kita dengar dalam bacaan hari ini, mereka juga takut. Ya, mereka juga takut. Karena itu Yesus dalam Injil hari ini menguatkan dan meneguhkan para rasul, para muridnya, jangan takut. Berkali-kali dia, 3 kali Yesus menegaskan, mengulangi lagi apa yang menjadi suasana batin dan perasaan mereka. Yesus sangat tahu dengan benar. Karena itu dia mengatakan, jangan takut. Nah, karena itu kita, ya, para rasul yang masih ada bersama dengan Yesus pun mereka merasa takut. Tetapi penginjil Matius dalam bacaan hari ini, apa yang dia dengar dari Yesus itu dia sampaikan kepada pendengarnya juga. Para pendengar ini adalah umat perdana yang masih sangat muda imannya, masih sangat katakanlah seumur jagung lah, masih sangat muda. Ketika hidup iman mereka yang baru mulai tumbuh, itu gampang sekali ya bisa diserobot, bisa juga dihantam dengan pengaruh-pengaruh atau ancaman-ancaman. Kenapa? Mereka baru mulai menunjukkan hidup iman mereka di hadapan Allah. Dan mereka yang berada di budaya dan situasi yang berbeda, banyak sekali rintangan dan tantangan. Karena itu kita bisa mengerti para murid atau para pendengar dari penginjil Matius ini, dia sangat tahu mereka ketakutan. Maka sabda Yesus ini disampaikan kepada mereka, jangan takut. Sabda yang sama juga disampaikan kepada kita, untuk kita juga jangan takut. Karena apa? Karena ketika kita mengalami situasi takut itu sendiri, maka hidup kita pun mulai tidak terarah. Apa yang disampaikan dalam bacaan pertama, ya, Nabi Yeremia di sana dikatakan,
dia dipanggil menjadi seorang nabi dan masih usia yang sangat muda. Tetapi usianya yang masih muda ini, dia tidak khawatir, dia tidak takut. Dia yakin bahwa apa yang dia terima, tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepada dia, pasti Tuhan tidak akan membiarkan dia jalan sendiri. Dia akan dinaungi, dia akan disertai, bahkan dikuatkan, diteguhkan ketika dia dikelilingi oleh orang-orang atau mereka yang memusuhi, bahkan menjatuhkan dia. Maka Yeremia, dia mendapatkan kekuatan itu dan memberikan sebuah semangat keberanian bagi dirinya. Keberanian bukan berarti bahwa tidak ada masalah, bahwa kita menyerah. Keberanian itu ada masalah, ada sesuatu yang menantang, tetapi kita tahu, kita yakin bahwa dalam keberanian, dalam setiap masalah, dalam setiap badai kehidupan itu ada Allah, ada Tuhan di dalamnya yang memampukan kita, yang menuntun kita supaya kita bisa menghadapi situasi-situasi sulit itu. Saudara-saudari, kita juga umat paroki Regina Pacis ini juga, kalau beberapa minggu yang lalu sudah dilantik untuk menjadi pengurus-pengurus yang baru, ambil bagian dalam karya pastoral di paroki ini. Mungkin juga ada orang-orang baru yang baru menempati tugas seksi atau berada di PIPA dan DPP. Ajarannya juga adalah bahwa ketika kita masih baru memulai karya, memulai pelayanan di paroki ini, entah di tingkat KBG, entah juga di wilayah ataupun di paroki ini, kita tidak perlu takut untuk menerima tanggung jawab tugas yang dipercayakan kepada kita. Karena kita yakin seperti Nabi Yeremia, kendati pun dia masih baru, dia usianya masih muda, tapi dia yakin, dia percaya bahwa apapun yang terjadi, mungkin banyak orang yang berusaha juga mungkin mau mencemoohkan dia, menjatuhkan dia dan lain sebagainya. Dia yakin bahwa Tuhan tidak akan melepaskan, membiarkan dia berjalan sendirian. Maka kita juga, ya, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, ada masalah sudah pasti. Ya, namanya kita hidup, selalu ada. Tetapi janganlah kita terlarut masuk dan tidak bisa berbuat apa-apa karena persoalan masalah yang ada. Kita bawa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, menyerahkan itu. Bahwa kita beriman, kita sering berdoa, kita sering merayakan Ekaristi, bukan berarti tidak ada masalah. Seolah-olah kalau saya juga sudah jadi Katolik, saya rajin berdoa, saya rajin misa, atau saya terlibat dalam kegiatan paroki, lalu persoalan masalah itu dengan sendirinya hilang. Belum tentu. Mungkin kita malah yang rajin, yang aktif, yang memberi diri, barangkali bisa saja makin banyak saja persoalan yang kita hadapi. Kenapa? Kita harus meluangkan waktu, kita harus meluangkan tenaga, pikiran, dan semuanya. Dan itu berarti akan menuntut dari kita sebuah pengorbanan, pemberian diri. Tapi kita diingatkan juga, jangan takut. Tidak usah takut bahwa apa yang dipercayakan kepada kita dengan segala keterbatasan, kekurangan kita akan dimampukan. Kita akan dilengkapi dengan anugerah, rahmat dan berkat dari Tuhan. Asal kita tidak menutup diri dengan perasaan takut dan akhirnya kita menutup diri akan rahmat Tuhan itu sendiri. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma, dia menegaskan, karena dosa satu orang, kita semua ya
mengalami dosa itu. Tetapi Rasul Paulus menegaskan, justru karena satu orang yang memberikan anugerah belas kasih, lebih besar anugerah itu ketimbang dosa Adam yang masuk dan juga membuat kita menjadi takut akan nasib hidup dan keselamatan kita. Yesus yang menganugerahkan kasih dan rahmatnya itu akan jauh lebih besar, memberikan rahmat dan berkat pengampunan asal kita tidak terus berada di dalam dosa itu. Datang kita kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruh diri dan hidup kita, maka Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Pengampun itu, Dia akan memberikan kita sebuah harapan baru, bukan ketakutan, tetapi harapan untuk hidup lebih baik dan akan memperoleh anugerah keselamatan itu. Kiranya Tuhan menganugerahkan rahmat dan berkat serta meneguhkan kita. Tuhan memberkati kita semua.